jadi setiap yang bisa memabukkan itu diharamkan. Apalagi yang nyatanya jelas dia memang minuman keras. Dalam bahasa kita minuman keras ya. Tapi dalam bahasa Arab khamar namanya. Baik bentuknya anggur merah, AO, tuak, arak, ya, bir dan lain sebagainya. Dan terkena delik hukum ini yaitu kata Rasulullah la'anallah, dilaknat Allah Subhanahu wa taala al-khamr, yang meminumnya, kemudian wasyakiyaha, dan orang yang menuangkannya, kemudian penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, yang muatnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan, semuanya kena laknat Allah. Sama juga seperti riba, sama hukumnya. Yang mencatat, yang menulis, yang menggunakan. Nah, khamar begitu juga. Jadi betapa banyaknya dosa seseorang yang misalnya, mohon maaf kalau dia manggil madun misalnya, manggil musik organ tunggal, ada di sana penjual khamar. Penjual khamar banyak itu kena. Yang nuangkannya, yang melia, yang menjual, semua dosa ngumpul kepada orang hayajat itu. Karena dia awal yang membuat itu ada. Ya, jadi jangan sampai kita tiba-tiba kok banyak amat dosaku kelak di akhirat. Ternyata ada sikok-sikok seperti ini yang kita kadang-kadang tidak tahu bahwa di sana ada peluang kita untuk melakukan dosa yang besar. Ya. Nah. Baik, kemudian berikutnya, khamar itu biang kerusakan. Ada seorang abid. Abid ini adalah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, suka ke masjid, berlama-lama di masjid, banyak-banyak berdoa di masjid. Suatu hari dia digoda oleh seorang wanita tunasusila melalui pembantunya. Melalui pembantunya disuruh bahwa wanita tersebut membutuhkan bantuan ini itu segala macam. Karena dia seorang abid, dia menerima panggilan tersebut, dia datang ke sana. Dan di sana dia melihat wanita tersebut yang berpakaian tidak senonoh. Akhirnya kemudian dia dirayu, dibujuk. Kemudian di sana diletakkan seorang bayi. Kemudian wanita tersebut menyuruh sang abid ini untuk membunuh bayi tersebut, atau meminta dia untuk berzina, atau meminum khamar. Dipilih salah satu, mau yang mana? Akhirnya dibujuk, dirayu. Abid pun seorang ahli ibadah pun bisa kena bujuk dan rayu. Dia merasa bahwa yang paling ringan daripada membunuh bayi, daripada berzina, mendingan saya minum khamar saja. Diambil dia khamar, diminum khamar. Kemudian ketika dia mabuk, akhirnya semuanya dia lakukan. Setelah mabuk, ya berzina, ya bayi juga dibunuh. Itu yang terjadi. Dikarenakan muskar, dia hilang akal. Nah, jadi biang kerusakan salah satunya ini. Fakta ilmiah, kalau ibu bapak membuka di YouTube atau di mana-mana, akibat kerusakan yang terjadi karena minuman keras. Padahal minuman keras itu kita minum harusnya masuk ke lambung, masuk ke lambung airnya. Tapi kenapa kepala yang pening? Nah, ini kenapa? Nah, kedokteran menyebutkan bahwa di dalam minuman keras itu ada sel yang sangat kecil sekali, benda yang sangat kecil sekali, kandungannya kecil sekali, yang dia bukan hanya masuk ke lambung, tapi juga dia bisa menembus sel otak. Sel otak, tembus sel otaknya, sehingga orang yang minum keras jadi mabuk, otaknya dipengaruhi. Kalau keseringan minum itu, dia kecanduan, otomatis lama-kelamaan jadi orang bodoh, rusak otaknya. Yang dia pikirkan bagaimana dapat duit, bisa beli itu pula, rusak otaknya. Nah, jadi biang kerusakan khamar. Nah, baguslah kemarin ke Pak Bupati kita melabrak tempat pemproduksi minuman keras. Nah, kita dukung hal-hal seperti itu, kita dukung Masya Allah, luar biasa. Baik, haramnya pezinahan, wala taqrabuz zina.
janganlah dekati zina. Mendekati aja tak boleh, apalagi melakukannya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena itulah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Baik, kemudian haramnya menghina orang lain dalam Al-Qur'an disebutkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah, kalau kata janganlah berarti diharamkan, jangan, yaitu kita menghina sekelompok kaum karena bisa jadi kelompok tersebut lebih mulia dibandingkan dengan kita yang menghina. Dan begitu juga, perhatikan ibu-ibu, Allah mencantumkan redaksi wanita dalam ini. Biasanya di Al-Quran itu Allah mengumumkan, menggeneralisasi untuk laki-laki saja. Maksudnya apa? Kalau untuk laki-laki saja biasanya itu include wanita di dalamnya. Tapi untuk celaan, hinaan Allah khususkan ada wanitanya. Wala nisa'un min nisa'in asa'ai yakunna khairam minhun. Begitu juga para wanita-wanita, janganlah mereka mencela, menghina, merendahkan orang lain. Bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih mulia dibandingkan dengan orang yang merendahkan. Kenapa? Karena memang faktanya yang paling banyak bercakap mulai bertemu itu ibu-ibu. Nah, ada wanti-wantinya lah ketemu, ngelakari orang ini, ngelakari orang itu, bahkan jilbabnya dikomentari, sepatu dikomentari, gincu dikomentari, benar komentari semua. Ya itu memang anaknya memang perempuan biasanya seperti itu. Nah, jadi ini peringatan untuk wanita dikhususkan Allah bahwa itu perbuatan yang dilarang. Begitu juga haramnya mendatangi dukun. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam yuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang datang ke paranormal kemudian dia baru bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Artinya, malah sembahyang saya datang ke dukun, tak terima sholat. Bukan, 40 hari hangus. Sholat kita 40 hari hangus yang telah kita lakukan. Itu baru bertanya. Kalau kita membenarkan, kita musyrik. Musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya membuat patung begitu juga ya. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu bikiramin li ala syahwatin li fiha tamathil. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di suatu safar, ketika itu ada sesuatu hal yang menutupi rumahnya dengan kain tipis milikku di atas lubang angin pada tembok, lalu kain tersebut dirobek oleh Rasulullah. Dikarenakan mengapa? Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain bahwa tirai itu gambarnya gambar kucing. Menyerupai kucing. Maka kemudian Aisyah mengatakan, akhirnya kami menjadikan kain tersebut menjadi salah satu atau dua bantal. Nah, itu makanya sekarang kita lihat itu banyak orang sarung bantalnya Hello Kitty ya. Kitty itu kan kucing. Kitun itu bahasa Arab. Kitun itu bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Inggris Kitty ya. Hello Kitty. Jadi kalau ada benda bernyawa di rumah, baik itu bentuknya gambar, baik itu patung yang dipajang di dinding, itu malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah. Tapi malaikat maut tetap masuk. Malaikat rahmat enggak? Nah, jadi kalau bisa di rumah punyalah tempat khusus untuk ibadah Apa? Misalnya mihrab, rumah kamar sendiri, tempat ibadah bebas dari benda-benda bernyawa, benda-benda bergambar. Nah, baik. Bagaimana Pak Ustadz foto? Ibu lihatlah kalau foto dipajang itu macam melihat kita rasa. Macam merhatikan diri. Nah, itu
Tapi untuk foto dia ada beda penghukumannya nanti. Ya, termasuk misalnya foto di KTP. Nah, itu katanya bukan gambar tapi memindahkan cahaya katanya. Untuk dalam beberapa kasus seperti ini, nah itu diperbolehkan oleh ulama. Ya. Tapi memajang misalnya di rumah seperti gambar bernyawa, gambar satu tubuh misalnya artis Korea misalnya kan. Nah, itu apa namanya membuat malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Itu bukan saya yang mengatakan, kita merujuk kepada hadis Nabi ini. Apalagi orang yang membuat patung yang mirip persis seperti makhluk hidup, berkaki, bertangan, bermata. Kalau manekin gimana manekin? Kalau manekin itu bagusnya tidak bermuka bagusnya. Mukanya ditempel apa-apa biar tidak menyerupai makhluk. Nah, ada juga ulama yang mengatakan kalau dia hanya setengah badan, kan makhluk udah bisa hidup. Itulah baksa katanya, tidak apa-apa kalau manekin setengah badan. Tapi kalau manekin lengkap, dipakai baju, dipakai celana, mukanya pakai rambut, pakai tas, persis makhluk hidup, itulah yang membuat malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah. Oke ya. Ini kita masuk kepada yang di tengahnya, wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara halal dan haram, tadi reaksinya halal, haram sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Sekarang di antaranya beda kata dengan aksar. Kalau aksar itu kebanyakan manusia. Tapi kalau katsirun ini, dia memang banyak manusia yang tidak mengetahui bahwa perkara-perkara ini adalah syubhat. Halal enggak, haram juga tidak. Maka kajiannya harus dilihat dulu asal usulnya bagaimana, ya. Nah, kemudian usul fikih bagaimana benda tersebut sehingga dikategorikan sebagai haram atau dia halal atau kemudian syubhat. Itu masuk Isya. Oke. Nanti kita minggu depan akan lanjutkan kepada terkait pembagian syubhat insyaallah ya. Baik, karena sudah masuk Isya, takut nanti jamaah lain lama menunggu. Kita tutup sampai di sini ya. Insyaallah ya. Kita habiskan insyaallah ini minggu depan. Ya. Minggu depan enggak tahu habis enggak, tapi kita usahakan minggu depan habis ya, biar bisa masuk ke hadis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.